Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Sang Petualang. Seperti biasa, saya untai doa-doa buat seluruh semua dimanapun Anda berada. Semoga panjang umur, sehat lahir, sehat batin, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan segala rezekinya, rukun damai selalu bersama keluarga. Amin. Yang mana mudah-mudahan doa-doa ini dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan seluruh semua akan sejahtera selalu dan semakin semangat untuk aktivitas selanjutnya. Semoga membuahkan hasil yang melimpah dan berkah. Pada video kali ini saya akan mengulas mengenai ramuan-ramuan untuk unggas, yang mana nanti akan ada ulasan seperti apa ramuannya dan apa saja kegunaannya. Mari kita nyimak ulasan. Nah, ini adalah johar lambong ya. Johar lambong ini ya, sangat bermanfaat sekali ya, buat unggas, yang mana unggas-unggas kita itu mengalami semacam kutilan-kutilan, dan juga ini untuk menambah supaya darahnya itu pahit, tidak terlalu dikerumunin nyamuk ataupun lalat ya, karena bekas gigitan nyamuk itu akan menimbulkan luka lantas seperti kutilan-kutilan di kepalanya maupun di badannya. Dengan daun inilah yang biasa digunakan di peternakan ini. Ini sangat bagus sekali ya. Udah sering banget dicobain. Mungkin udah ribuan kali atau jutaan kali. Karena ini saya selalu mengandalkan daun ini untuk mengobati semacam kutilan-kutilan yang nempel di tubuh. Setelah dikasih ramuan ini, kutilan-kutilan itu untuk beberapa hari langsung rontok, pulih kembali. Dan ada lagi ini nih untuk obat. Kalau kita perhatikan bebek kita misalnya ini nih kurus, makannya pun berkurang, 2 suap 3 suap langsung mundur. Nah, ini untuk mendongkrak nafsu makan. Ini adalah lempuyang ya, banyak didapat di kebun-kebun ini lempuyang ini. Nanti kita haluskan, kita kasih buat minum, juga bisa dicampur dengan makanan. Yang jelas kita perhatikan unggas kita, bila mana makannya itu kurang, 1 suap 2 suap langsung mepet mundur, kita ambil, kita pisahkan. Mungkin ada beberapa ekor, kita pisahkan dulu. Nanti setelah 1 minggu ya, bisa pulih kembali, makannya bisa lahap lagi dan akan sehat lagi, badan juga gemuk. Ini lempuyang ini namanya. Bisa juga diganti dengan lengkuas. Lengkuas juga ampuh itu untuk mendongkrak nafsu makan. Nah, di sini di peternakan ini selalu menggunakan ini. Ini adalah lempuyang yang selalu banyak di kebun-kebun. Seperti inilah bentuknya lempuyang ini. Dan untuk para peternak lain yang belum tahu tentang khasiat umbi lempuyang ini, bisa dicoba juga ya untuk mendongkrak nafsu makan bebek, supaya bebek kita tidak tertinggal pertumbuhannya, karena akan sehat, akan lahap makannya. Dan ada lagi yang lainnya.
Dan setelah bebek-bebek kita terlihat lahap makannya, kita juga harus perhatikan apakah tubuh bebek kita itu sama gemuknya ataupun ada yang kurus. Ya mungkin yang kurus-kurus itu terkena cacingan. Di sini untuk pengobatan cacingan sendiri akan dijelaskan ya, seperti ini nih yang biasa dipakai. Ini adalah petai lantoro atau petai selong, ya bisa juga yang udah hitam warnanya. Nanti ini dihaluskan sebanyak mungkin, secukupnya kita kupas, kita ambil bijinya, dikumpulkan, lalu kita haluskan, ditumbuk maupun di blender. Ini kegunaannya ini untuk mengobati cacingan pada unggas-unggas. Ini sangat berkhasiat sekali. Yang mana di peternakan ini kalau melihat bebek-bebek itu agak kurus, ya makannya juga kurang, di sini selalu didongkrak. Ini mungkin bebek cacingan, kita kasih makan buah petai selong ini, lantoro. Nanti kita campur sama makannya. Nah, di situ bebek-bebek kita akan sembuh kembali dan cacing-cacingnya akan keluar. Diusahakan kita harus selalu memperhatikan bagaimana bebek kita agresif atau sehat atau enggak. Kita harus menyayangi juga karena itu adalah perusahaan kita. Di sini saya selalu memakai buah ini untuk pengobatan cacingan. Nah, di sini ada lagi nih. Setelah makannya lahap, setelah tubuhnya sehat, cacing-cacingnya keluar, kita juga harus menjaga dengan ini. Ini adalah daun duribang. Ya, daun duribang ini fungsinya untuk menghilangkan radang-radang di tenggorokannya ya, karena ini sifatnya lendir yang nantinya akan juga berfungsi untuk menyiapkan pencernaannya. Ini sangat bagus sekali nih. Jika bebek-bebek kita ya kurang turun ininya pakanannya ke ampelanya, ini dengan dorongan ini sangat bermanfaat ini. Menyembuhkan radang-radang di tenggorokan maupun di ususnya ini dengan daun ini. Ini nanti kita tumbuk dan kita remas-remas sampai airnya benar-benar berlendir. Ini dipakai untuk minum ya, untuk minum. Ini namanya daun duribang ataupun daun wera ini. Bisa dilihat di Google juga kalau emang kurang paham dengan daun-daun itu, nama-namanya juga bisa itu dilihat di Google ya kalau pengen tahu. Nah, di sini ada lagi tambahannya untuk radang-radang nih, semacam daun pepaya ini. Daun pepaya ini juga fungsi khasiatnya cacingan juga bisa dengan daun pepaya ini. Kita ambil tidak terlalu tua ataupun tidak terlalu muda. Kita yang sedang-sedang aja. Kita pakai di sini ya, ini bisa ditumbuk buat daun paya ini bisa ditumbuk ya sama daun duribang, nanti kita kasih makan. Nah, ini sebenarnya fungsinya daun pepaya sama petai ini fungsinya cukup sama juga ya, untuk mengobati cacing-cacingan itu. Nanti bebek kita akan terlihat sehat. Nah, di sini dijelaskan seperti inilah ramuan-ramuan herbal untuk unggas yang selalu dipakai ya, dari zaman dahulu sampai sekarang. Mungkin buat sedulur-sedulur semua yang baru bergabung di channel saya ini, mudah-mudahan ini tip ini menjadi tip yang bermanfaat buat sedulur semua, dan juga buat para pemula maupun yang baru mau beranjak untuk berbudidaya bebek ataupun unggas lainnya.
Ini seperti inilah, yang mudah-mudahan ini hasilnya juga sama seperti di sini. Dan buat para senior juga ya, kita bertukar pengalaman seperti yang saya katakan, seperti yang saya lihat ini. Seperti inilah di sini, lumayan khasiatnya dari dulu sampai sekarang. Bisa juga dicoba nih ya, karena ini bukan untuk bebek saja ini, karena saya juga udah pernah mengalami semacam ayam buras ya, ayam kampung, entok juga, angsa itu. Kalau di sini soang, yaitu angsa ya. Nah, seperti itulah tips sehat buat unggas. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan. Ya, saya cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.